sudah sekian lama kita tidak mengupload video. Nah, kali ini kita akan mendengar nubuatan dari hamba Tuhan. Kebetulan hamba Tuhan ini ada 3 orang yang akan kita dengar nubuatannya tentang Indonesia. Dan salah satunya ada pendeta James Gold, itu dari luar negeri, menubuatkan tentang Indonesia tepat di tahun 2022. Dan yang kedua ada hamba Tuhan, yaitu pendeta Gilbert Lumaindo. Dan yang ketiga hamba Tuhan pendeta Daud Tony. Nah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 12 bahwa taruna-tarunamu akan bernubuat. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan nubuat mereka? Perhatikan nubuat mereka setelah berikut, dan terima kasih untuk subscribernya. Tuhan memberkati. Shalom. As I came out of that exhilarating dream, I heard, "Welcome to the era of favor. Welcome to the era of favor that those who have sowed in tears will reap in joy." But here's the final word I heard. Welcome to the beginning of the great harvest. And now let's go back to the prophecy that I heard so many times of Bob Jones. But you heard it more than me. Tell me exactly what you remember he said was coming. Yep, sometimes again, people misinterpret a word and then end up in a misapplication. But I heard multiple times about the billion-soul harvest, especially of youth. That's what I remember him saying too. Over and over I heard it. There will be a billion-soul, the great harvest, a billion-soul harvest, especially of youth. Now, when he first started talking about this years ago, around 1983, I believe, he gave 3 signs that would happen to people to know that this is going to begin. Would you like to hear a little about that? Go for it. Go for it. The way I remember and the way I have rehearsed this with people who were present, there are 3 things. Bob said that one of the signs would be that in the United States, that homosexuality would be legalized and same-sex marriage would be approved. That could never happen in the U.S. Yeah, well, that was 1983. What I'm saying is, know. in 83, that's what people thought. But listen to the next one. It is more off the wall. He said there will be a pill perfected to create an abortion by a pill. He even knew where it would come from. And he said, there will be a pill that will perfect abortion. And everybody thought he was really off his rocker. Right. Some even turned to him and wondered, said, "Bob, do you know what an abortion is?" This is 1983. And then, of course, we have this day after pill that has come into being. Now, that's not a good sign. No. But there are signs, because it gets dark before it gets bright. And you want to hear what the third one is? And It's absolutely stunning. He said that there would be people in China watching 24/7, 365 worship on unplugged television sets on their wrist. You mean something like this? And something like this. A smartwatch. The words he used were crazy. He said, there will be workers in the rice fields in China who will be watching unplugged television sets on their wrist. I mean, I wonder how in the world he even got those words to describe something like this.
But he saw it. Our entire network is on the wrist all over the world now, or So, on the cell phone. so right now, I want to encourage people. You watching this right now is a fulfillment of a prophetic word that we are shifting in now into the beginning of the greatest harvest we have ever known. I just walked in heaven. I just walked in heaven, and heaven gave me a word, and it was about moving forward, no matter the cost. Welcome to the era of favor. Welcome to the era when there is sowing and reaping, and those who have sowed in tears will reap with joy. But the clincher, welcome. I got to get this exact. I've written it down. Welcome to the beginning of the great harvest. I am here to be another person, not an echo, but a voice in our generation. And I want the viewers to know this. You're sowing in tears, and everything you have endured, misunderstanding, rejection, maybe a spouse that didn't understand, maybe cross current in a move of God. I want you to know God knows, God sees, God remembers, and He is rewarding you now. And I want to encourage your faith that we are transitioning from one whole era into a new era. And when this Pentecost happens, we've talked about this before, this is going to be a great, new, fresh Pentecost where it is a baptism of the Spirit and a baptism of fire. I speak this baptism of Spirit and a baptism of fire upon these believers in the name of Jesus. I speak that with this comes greater works. I speak that with this fire of God comes instantaneous creative miracles by the fire of God. I see the fire following on people right now. I don't know how, I see people in Indonesia catching fire. I see another like a mighty wind, but this time it's like a mighty fire. I see a fire of the Lord, a baptism of Spirit and fire. And I want to say to those who have grown weary in well-doing, I want you to know God remembers how you have sowed in tears, and there's a promise from heaven for you. You are going to reap with joy. It's not just a billion soul harvest, and that would have been more than enough. That's right. A harvest of what you have sown. Get that. It's the harvest of everything you have sown coming back, pressed down, good measure, overflowing. I'm going to tell you, God gave me a word that ties in just a little bit. And here's the phrase. I've never heard this before. Let God be God. Mm-hmm. Stop worrying. Mm-hmm. Stop living in the past. Oh. Get ready for the beginning. There's a trite phrase, but it's true. It's true. This is the first day of the rest of your life. Do not look back. Do not be Lot's wife. Yes. Look for the new. The old was fine, but the old is stale manna now. That's Look right. for the new, because it's yours. And if you are depressed, worried, in fear, don't know what you're going to do next, that's the word for you. Let God be God. James, one more word from you. Okay, when I came out of that dream and I hear these words, the Holy Spirit started talking to me. And he said, you've been really good at casting the macro vision, the big vision. But he challenged me. He said, you're not just supposed to proclaim it. You're supposed to be in the middle of it.
And I want to make every great macro vision a micro vision for every individual person. So I speak into the macro vision of the glory of the Lord are going to cover the earth as the waters covers the seas. I speak to the big vision of the great harvest. And I say, you are not forgotten, but you are chosen for such a time as this. Saudara, kita akan memasuki tahun 2022. Jadi saya menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara untuk menghadapi tahun 2022. Apa saudara? Menghadapi apa saudara? Menghadapi apa saudara? Tahun berapa saudara? Tahun 2022. 2014. Waktu itu saya ketemu seorang ahli ekonomi, makro dan mikroekonomi. Dan dia adalah pendiri Bursa Efek Indonesia. Dan dia teman baik saya tidak lama, 15 tahun. Teman ngobrol, teman bicara. Dia tanya sama saya, padahal waktu Bapak ke surga, ada enggak pesan Tuhan memberitahu yang sangat penting untuk Indonesia? Saya beritahu sama dia bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kira-kira kapan krisisnya itu? Anginnya akan datang 2018, 2019. Badainya akan datang 2020. Dan tepat kira-kira bulan 6, bulan 7, Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti untuk menuju tahun 2023. Oke. Dan krisisnya itu gimana? Dikatakan petunjuknya stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Dan akan terjadi inflasi dan deflasi bertemu. Langsung dia gini, Pak Daud, coba akan saya lihat obligasi sun semuanya. Langsung dia ngomong saya, dia cek semuanya. Pak Daud, ini kalau keadaan seperti ini 2014 kita tarik mundur dan maju ke depan. Ini nanti tahun 2020 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Tapi analisa saya 5.000 triliun. Tetapi yang membuat saya agak ini Pak Daud, yaitu ekonomi berhenti. Yang bikin ekonomi berhenti itu apa? Itu tidak jelas saya. Kan dikatakan ekonomi akan stagnat menuju 2023. Dan 2023 setitik terang datang. Apa saudara? Apa saudara? Setitik apa saudara? Setitik terang datang. Waktu itu saya ngomong sama dia memberitahu saya. Gini Pak Daud. Pak Daud berani nyampaikan ini. Ya saya kan sampaikan. Tahu enggak Pak Daud? Nanti Pak Daud dianggap gila loh. Kenapa? Dalam teori yang membuat stagnat ekonomi itu pertama adalah perang. Betul? Apa saudara? Apa saudara? Perang. Tapi ini berhenti sampai 2023. Menuju 2023. Waktu itu dia ngomong gini, ya kalau Pak Daud sampaikan aja. Apa yang terjadi saudara? Terusan pesannya itu apa? Pesannya itu bahwa saya disuruh untuk beli tanah. Tanahnya modelnya gimana? Untuk berkebun. Kenapa? Nanti 2020 baru saya akan mengerti. Nah, kadang itu Tuhan tuh ngasih sesuatu, itu dikasih tengahnya. Enggak diberitahu akhirnya. Betul? Betul? Diberitahu apa saudara? Tengahnya. Tapi yang jelas akhirnya adalah indah pada waktunya. Waktu itu saya ngomong sama dia, berarti akan terjadi seperti ini Pak? Iya, ini nanti akan terjadi seperti ini. Ya udah, saya
2014 saya khotbahkan ini terus. Bahwa akan terjadi krisis ekonomi menuju 2023. Badai ekonominya akan datang 2020. Wah, saya diserang habis-habisan. Dikatakan gila, dikatakan edan. Lu udah tahu, ada satu pesan Pak Edi Wibowo sebelum beliau meninggal. Dia pernah ngomong sama saya, Pak Daud, siap Jenderal. Saya beritahu sama Anda, Pak Daud, karena Pak Daud kan tim saya. Siap Jenderal, ada apa Jenderal? Ingat, seumur hidup kamu jangan punya akun. Jangan punya Instagram, jangan punya Facebook, dan jangan punya channel. Kenapa Jenderal? Lakukan. Ini perintah, siap. Kenapa Jenderal? Karena saya ingin kamu tetap jadi hantu. Maksud Jenderal gimana? Nanti engkau akan tahu. Ya udah. Sampai sekarang baru saya ngerti. Saya itu tidak punya channel. Saya itu selalu pakai channelnya orang lain. Thomas, Michael Gunawan, dan yang upload banyak channel. Kan gitu dah. Orang nyerang saya tidak bisa. Karena saya tidak punya channel. Dan tidak punya masuk ke YouTube, tidak ada. Akun tidak ada. Akun untuk masuk ke channel mana tidak ada. Dan hidup saya happy. Saya dikasih tahu, ibaratnya Pak Daud. Ingat itu. Kalau kamu nabok orang, tidak pakai tangan kamu. Nah, itulah hantu, dia bilang gitu. Oh gitu, Jenderal. Iya, udah lakukan aja. Bener. Setelah saya jalanin, ada yang nyerang saya, ngatain gila, ngatain macam-macam. Tidak ke channel saya. Kenapa? Saya tidak punya channel. Dan puji Tuhannya satu. Saya tidak bisa dipecat. Karena saya tidak pernah ditasbiskan, disahkan jadi pendeta. Jadi saya ini bukan pendeta. Tapi orang manggil saya pendeta. Jadi saya ini tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Karena bukan pendeta. Nah, di situ saya mengerti. Oh, makanya pada waktu Jenderal Edi Wibowo memberitahu saya, itu tengahnya aja. Tidak memberitahu akhirnya. Tapi setelah ini saya ngerti. Kalau saya punya channel, saya punya akun, hidup saya tidak happy. Diserang kanan kiri ke channel saya semua. Betul? Betul? Nah, Tuhan juga demikian. Tuhan kadang Tuhan yang memberitahu apa? Tengahnya. Betul? Tetapi kita harus mempercayakan hidup kita bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi iman kita bahwa apa yang kita percayai tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin? Amin? Nah, waktu itu Tuhan beri saya pesan apa saudara? Ini, lakukan ini. 2017, karena itu pesan Tuhan. Yaudah, saya jalanin. Saya beli tanah. Setiap kali saya dapat uang, saya beli tanah aja. Saya beli kebun, untuk kebun-kebun aja. Untuk saya tanam durian, alpukat, macam-macam. Saya enggak ngerti, saudara. Maksudnya Tuhan itu apa, saya enggak ngerti waktu itu, saudara. Kok disuruh bikin kebun, suruh bercocok tanam, suruh ini, suruh itu gitu, saudara. Saya jalanin aja, saudara. Waktu itu saya beritahu tanah dan emas. Tuhan beritahu tanah dan emas itu 2014. 2017 saya lakukan, udah orang anggap gila, orang anggap edan ya sudahlah. 2019, tahun 2020, bulan Januari, pendeta datangi Pak Gilbert. Pak Gilbert, karena dia tahu Pak Gilbert itu kan mentor saya. Nah, dan yang kedua, mereka tidak bisa negur saya atau memecat saya.
Karena saya tidak punya organisasi gereja. Dan saya tidak pernah masuk organisasi. Sama sekali. Jadi clear, tidak bisa dipecat dan tidak bisa saudara memecat. Sehingga pendeta-pendeta datang nemui Pak Gilbert. Ini Daud kok khotbahkan ini sampai bertahun-tahun Pak Gilbert. Pak Gilbert harus tegur dia. Pak Gilbert ngomong gini, ini kan tahun 2020 Januari. Kita nunggu bulan Desember. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat. Apa yang terjadi saudara? Bulan Maret, bulan April, Corona, betul? PSBB, betul? PPKM, sampai sekarang ekonomi berhenti. Betul? Ekonomi saudara? Semua banyak di rumah saja. Sekolah-sekolah sepi, semua online, betul? Hotel-hotel banyak yang sepi, betul saudara? Setelah itu 2020, 2021 baru saya ngerti. Saya ngurusi kebun, di kebun makan pisang, makan macam-macam, rasah tuku. Ada kegiatan, Tuhan beritahu, kenapa engkau kusuruh berkebun? Supaya engkau tidak stres di rumah terus. Jadi saudara, kadang Tuhan memberitahu apa? Pertengahan. Bukan apa saudara? Akhir. Tapi ingat saudara, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan tahun 2022, ikuti saya semua, tahun 2022. Apa saudara? Tahun berapa saudara? 2022. Indonesia akan mengalami inflasi. Inflasi terus selama 5 tahun. Jadi saudara semua harus siap-siap untuk menghadapi inflasi tahun depan. Ingat, sekarang pajak naik, betul? Secara hukum ekonomi. Kalau pajak naik, barang-barang gimana? Ikut apa? Naik. Yang tidak naik hanya harga diri. Jadi ingat saudara, ini nanti akan naik inflasi. Apa saudara? Nilai mata uang apa? Merosot. Amerika sudah mulai inflasi. Indonesia menyusul. Jadi tahun depan akan terjadi apa saudara? Apa saudara? Inflasi. Nah, dan ingat, untuk masa saat ini, sampai tahun 2023, saudara masih ada kesempatan untuk beli tanah, saya beritahu. Ingat, sampai 2023, Januari, saudara masih kesempatan untuk tahun ini dan tahun depan untuk beli tanah. Untuk menghadapi inflasi tahun depan. Karena orang semua perlu uang cash, betul? Betul? Dan usahakan saudara tahun ini dan tahun depan jangan utang bank. Ingat, tahun ini dan tahun depan usahakan jangan apa saudara? Jangan utang pada bank. Pak, kalau sudah terlanjur utang gimana? Jangan nambah utang. Dan yang kedua, ibu-ibu yang tidak bisa ngerem, lebih baik jangan pegang kartu kredit. Nanti gesek terus bulan depan mumet kepala betul? 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 Karena ingat, tahun depan mulai inflasi. Tahun ini saya di Zoom, saya sudah khotbah. Akan terjadi deflasi inflasi. Artinya barang-barang naik, tapi daya beli masyarakat turun. Dan sekarang sudah terjadi, betul? Besi naik berapa? Aluminium naik berapa? Semua pada naik, betul? Betul? Tapi daya beli masyarakat turun. Dan saudara masih ada kesempatan, ingat saudara. Kapan kesempatannya itu? Kesempatan ini ada tahun ini dan tahun depan, 2023.
Karena di masa depan Tuhan memberitahu saya akan dibatasi kepemilikan tanah. Apa saudara? Apa saudara? Akan dibatasi apa saudara? Kepemilikan apa? Tanah. Jadi sebelum peraturan itu terjadi, lakukan sekarang. Karena saya ingin jemaat di tempat Pak Petrus Hadi semua diberkati. Karena nanti akan dibatasi kepemilikan apa? Tanah. Jadi saudara masih punya kesempatan tahun ini dan tahun depan. Dan Indonesia akan dipulihkan Tuhan total ekonominya. Itu 2035. Berapa saudara? Berapa tahun lagi saudara? Hitungan dewe. Berapa saudara? Berapa? 2000 berapa? 2035. Baru Indonesia dipulihkan ekonominya. Jadi saudara, tahun depan kita semua, ini ingat saudara, tahun depan kita semua belajar normal. Artinya menyesuaikan semua. Dan ingat, 5 tahun lagi dari tahun ini, ingat corona ini akan bermutasi terus. Waktu saya khotbah 2020 di Zoom, corona waktu itu masih satu virus, namanya virus Wuhan, betul? Waktu itu saya khotbah bahwa 5 tahun ke depan virus akan bermutasi terus. Sekarang sudah ada Delta, sudah ada MU, ada R1, bermutasi terus. Dan dikatakan virus MU, vaksin apapun kebal, betul? Yang enggak hanya Nusantara menurut saya, karena saya kemana-mana enggak kena ya saudara. Jadi satu hal, ingat saudara, 5 tahun ini akan bermutasi terus. Artinya hidup kita akan seperti ini. Dan kita semua harus menyesuaikan. Apa saudara? Apa saudara? Adaptasi. Ada satu kata-kata. Orang hebat itu bukan karena pintar, tetapi dia bisa adaptasi dimanapun tempat. Siapa yang setuju angkat tangan? Arti bisa apa saudara? Adaptasi. Menyesuaikan dimanapun tempat. Jadi ingat, 5 tahun ini terus bermutasi terus. Sampai, udah tahu, virus ini pun ingin hidup. Kalau yang kena infeksinya mati, dikubur juga, virus itu juga mati, betul? Virus itu juga mau hidup. Makanya virus akan menyesuaikan terus sampai 5 tahun, sampai adaptasi. Nah 5 tahun ke depan, di bawah 10 tahun, corona ini nanti kasusnya sama dengan virus influenza, flu biasa. Kenapa? Karena virus itu nanti semua akan menyesuaikan. Nah, tapi sebelum menyesuaikan ini akan bermutasi terus. Jadi saudara, tahun 2022 inflasi akan terjadi. Nilai mata uang akan apa saudara? Apa saudara? Nilai mata uang apa saudara? Turun. Dan selama nilai mata uang turun, saudara harus siap-siap. Dan usahakan jangan utang apa saudara? Jangan apa? Jangan apa saudara? Jangan utang bank. Dan kalau utang, jangan nambah lagi. Ini pendapat saya dalam bisnis. Boleh Pak ya? Satu hal, saudara dalam bisnis, jangan sekali-sekali menggadaikan rumah tinggal. Seperlu uang saudara. Ingat, ini karena saya sudah ngalami. Seperlu uang saudara. Sebutuh apapun usaha saudara. Yang tidak boleh saudara lakukan adalah satu. Jangan menggadaikan rumah tinggal. Karena rumah tinggal itu banyak sekali kenangan,
Dan banyak sekali hal yang ada di rumah itu. Pengalaman saya, kalau orang itu sudah menggadekan rumah tinggal, itu tidak baik. Dan itu banyak hal akan terjadi di luar dugaan. Makanya saya beritahu pada saudara, apapun usahamu, engkau perlu apapun, jangan sekali-sekali menggadekan rumah tempat tinggalmu. Yang setuju angkat tangan, saudara. Karena kalau sudah sampai ke situ, kebanyakan menuju kebangkrutan. Karena rumah tempat tinggal itu sangat penting untuk saudara. Makanya saya selalu pesan sama istri saya. Satu hal, pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam usaha atau bisnis apapun. Jangan menggadekan rumah tinggal. Kalau sudah sampai menggadekan rumah tinggal, ingat, banyak pengalaman mengatakan bangkrut dan selesai. Dan untuk bangkit itu perlu waktu. Makanya saya beritahu pada saudara, terutama anak-anak muda, ingat, anak-anak muda, selama engkau ini ada, engkau harus menabung. Karena nanti di masa depan, waktu engkau sudah usia 40-50, ingat saudara, dibatasi kepemilikan tanah. Apa saudara? Dibatasi saudara? Kepemilikan apa? Tanah. Dan ingat, pajak-pajak sudah pada naik. Jadi saudara, tahun depan kita akan menyongsong. Siap-siap menghadapi apa saudara? Dan Tuhan bicara pada saya untuk saudara hari ini, bahwa Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Dan ingat saudara, saudara masih punya kesempatan untuk beli tanah. Sampai tahun berapa saudara? 2023, Januari. Nah, apa yang Tuhan nyatakan buat saya sebut sebagai nubuatan 2022. Tahun ini juga akan ada banyak air mata. Karena itu buat kita yang percaya, berlaku firman Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Kita jangan putus asa, jangan menyerah. 2022 adalah tahun kemuliaan. Nah, apa yang Tuhan nyatakan buat saya sebut sebagai nubuatan 2022. Yang pertama, akan ada banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Yang Alkitab bilang, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, tahun ini juga akan ada banyak air mata. Karena itu buat kita yang percaya, berlaku firman Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Kita jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat. Lalu yang ketiga, di tahun ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena itu pastikan kita hidup dalam iman, dalam keyakinan. Dan yang keempat, tahun ini logika mulai dihancurkan. Kenapa? Karena kita ditantang oleh Tuhan untuk hidup dalam iman. Yang mengandalkan logika akan goyah, tapi yang mengandalkan iman akan melihat janji Tuhan tergenapi dahsyat dan luar biasa. Doa saya menyertai saudara.